Oke, saya mulai aja ya. Ini udah saya record buat teman-teman yang sekarang belum bisa gabung, mungkin nanti bisa dengerin record ini. Jadi hari ini tadi saya baru aja launching namanya si Brokokok Api. Apalagi tuh si Brokokok Api. Sebenarnya gini, saya masih mencoba memaksimalkan bot ini dengan semaksimal mungkin gitu. Jadi teman-teman tuh bisa trading dengan simple sebenarnya. Tujuannya sih itu gitu. Jadi tujuan dibuatnya bot ini dari awalnya dari saya sendiri sih gitu. Karena saya sendiri kerja terus eh, nggak kadang tuh nggak sempet ngelihat running trade yang cepet banget gitu. Terus ada susunan beatnya, susunan offernya. Terus udah gitu eh setelah dicek nggak rame. Kalau cek ini satu-satu, oh ini rame, ternyata udah telat gitu. Pas dicek, oh ini nggak rame. Jadi effort banget gitu kalau misalnya milihin satu-satu dari running trade tersebut. Nah, akhirnya tercetuslah ide untuk membuat apa alert alert dengan ilmu yang saya punya. Jadi saya analisa, setelah itu jadilah alert. Perjalanan alert saham IDX ini sebenarnya eh, cukup panjang kalau menurut saya. Banyak perubahan, dulu ada si petir, si gledek, si guntur. Itu hal itu untuk menaikkan win rate gitu. Menaikkan win rate dari botnya nih eh, untuk bisa seefisien mungkin. Mungkin kalau yang lama-lama di sini udah pernah nyobain itu si kilat, si gembrot dulu waktu ada MG. Jadi follow follow MG full. Jadi dia hanya melihat dari MG-nya saja gitu. Tapi akhirnya kode broker ditutup, jadi kita nggak bisa melihat lagi. Nah terus alhamdulillah yang si gelis masih bisa kita gunakan untuk melihat lot-lot besar. Terus si brokokok juga ada beberapa evolusi di situ. Eh, yang tadinya melihat power buy, akhirnya sekarang tidak bisa melihat power buy lagi karena satu dan lain hal. Terus berikutnya si Bangor awalnya si Bangor biasa gitu, terus akhirnya berevolusi juga menjadi si Bangor api. Karena yang berapi-api itu si Bangor api, si Brokok api, itu saya temukan stylenya di bulan Agustus ini kalau nggak salah. Iya di bulan Agustus, di awal awal bulan Agustus. Jadi setiap kali ada kenaikan itu saya pasti analisa gitu. Setiap kali ada kenaikan saya analisa pada saat terjadinya kenaikan tersebut gitu. Analisanya sih sederhana aja, jadi memakai chart line gitu. Terus saya turunin jadi 10 menit, kok semuanya pada ngacung ke atas gitu. Saya berpikir di situ, saya coba analisa, oh iya memang uh, ketika harganya naik gitu kan, pasti grafiknya juga ikut naik dengan cepat gitu. Nah akhirnya dari situ tercetuslah ide untuk membuat yang ada apinya gitu. Sebenarnya si api ini itu pada 1 tahun yang lalu sebenarnya udah terbuil, udah tercreate gitu. Tapi cuman memang eh, trading saya belum belum sematang sekarang gitu. Trading yang waktu dulu tahun yang lalu itu belum sematang sekarang. Jadi analisanya tuh waktu tahun lalu kok dikejar malah jatuh, dikejar malah jatuh gitu. Nah akhirnya ternyata
ada beberapa konfigan yang memang perlu ditambahkan gitu di sisi botnya. Akhirnya alhamdulillah udah ketemu sih, udah ibaratnya kalau bilangnya settle. Nah, yang si API ini ada dua, kita ngebahas malam ini untuk yang si API. Si API ini ada dua kasus, dua grup bot. Yang satu grup bot si Bangor, mungkin teman-teman sudah tahu lah ya grup bot si Bangor itu. Nah, grup bot si Bangor ini jadi eh, intinya grup bot si Bangor ini dia selain mencari keramaian, ramai itu kan down detailnya cepet gitu, terus intinya ramai, terus ada lot-lot khusus yang memang saya tambahin gitu, intinya udah saya filtering, ditambahin lot-lot khusus. Nah, eh, terkadang yang saya rasakan si Bangor itu 2-3% atau 4% atau 5% dia baru muncul gitu. Nah, saya analisa, dari hasil analisa saya ternyata memang lotnya itu baru masuk gitu, baru masuk kriteria. Jadi ada ramainya sudah masuk tapi lotnya itu terkadang belum masuk gitu. Nah, kalau lotnya sudah masuk, nah itu baru masuk kriteria, baru dikirimkan ke Telegram ke kita. Nah, itu terkadang hasilnya bisa telat beberapa persen gitu. Itu saya akuin gitu. Makanya eh, jadi ada dua case ketika saya turunkan settingannya itu noise-nya banyak gitu. Noise-nya banyak tapi eh, bisa menurunkan persentase yang muncul tadi. Yang misalnya nih, kalau yang nggak saya turunin, dia baru muncul antara range 3-4%, 5% gitu, 7% gitu. Tapi kalau saya turunin settingannya, itu mungkin bisa muncul di 2%, 3%, itu masih bisa muncul. Tapi efeknya nanti noise itu banyak saham yang bermunculan gitu. Jadi di satu sisi bingung juga, di satu sisi perlu juga. Jadi itu bercampur tuh antara yang noise dengan yang yang real gitu, efeknya gitu. Nah, akhirnya hal tersebut kan perlu diseimbangkan. Jadi sudah mungkin 2 minggu atau 3 minggu ya gitu saya analisa, dan itu udah dapet penyeimbangnya, tuh udah dapet gitu. Jadi memang noise-nya agak sedikit reduce, tapi lebih rendah yang ditangkapnya gitu. Itu yang dari kasus si Bangor gitu. Nah, yang untuk si Brokokok ini, dia itu melihat keramaian aja dulu gitu. Jadi ada filter khusus keramaian dari saya gitu. Jadi bot ini benar-benar nggak melihat dari technical analysis. Bot ini nggak melihat dari MACD, nggak. Jadi murni kalau bot ini tuh dari tape trading. Mungkin teman-teman bisa eh, lihat aja nanti kalau misalnya pada saat market berjalan, coba perhatiin tape tradingnya gitu. Makanya saya selalu selalu menginformasikan ke teman-teman, perkuat tape trading karena memang bot ini lebih lebih dasarnya itu dari tape trading gitu. Tekanan jual, tekanan beli gitu. Bid, susunan bid dan sebagainya. Nah, setelah itu bisa dibantu dengan charting gitu. Charting itu penunjuk arahnya mau kemana, mau posisinya ini masih ke atas ketika misalnya sudah habis trennya, nah itu kita harus keluar gitu. Jadi itu pengawalan. Yang si Brokokok itu munculnya berkelompok, dia ada 5, maksimal 15. Saya sudah set maksimal 15. Jadi dia akan berkelompok tuh, ada yang 5, ada yang 4, 10 gitu, pokoknya kelompok. Nah,
Awalnya ada yang bertanya juga, memang benar gitu. Saya juga akuin, Om, jadi ini saya mau ngambil yang mana gitu dari yang si brokokok ini. Nah, untuk saat ini, untuk saat kemarin, untuk saat kemarin itu kita harus masih perlu melakukan pengecekan ketika botnya disebut. Kita harus melakukan pengecekan di sisi charting, dari sisi tape reading gitu. Jadi apa yang diyakini oleh teman-teman dari misalnya, wah ini chartingnya udah bagus nih gitu. Oh ini tape readingnya, tekanan belinya udah bagus nih. Nah itu baru kita masuk gitu. Kalau untuk para scalper itu biasanya sih chartingnya sedikit gitu. Contohnya banyak kayak yoga, bekti, trader 15 tahun dan macam-macam gitu. Nah itu untuk chartingnya untuk mengawal aja gitu. Itu tapi kalau misalnya teman-teman lebih suka dengan charting, nggak jadi masalah gitu. Saya bisanya scalping dengan charting, nggak jadi masalah gitu. Silakan aja, yang penting itu bisa bikin cuan. Nah, untuk si bro, balik lagi ke si brokokok itu ada list, di situ ada list mana aja. Jadi dari hasil analisa saya di bulan Agustus itu, dari yang teknik 90 derajat itu gitu. Jadi dari situ saya menggali lagi tuh potensi dari botnya nih. Saya pengen nemuin yang 90 derajat gitu. Nah, akhirnya kulik eh, analisanya mungkin ya awal dari bulan Agustus lah gitu, atau akhir September, saya agak lupa gitu. Nah dari situ eh, udah sebulan berarti ya gitu. Nah akhirnya kulik, dapatlah si Bangor Api. Nah dari si Bangor Api itu sudah mendekati tuh, tapi masih terkadang masih agak agak sedikit terlambat gitu, saat 3% gitu atau 2% gitu, masih agak sedikit terlambat. Akhirnya, nah saya menganalisa lagi, pada saat keterlambatan itu sudah disebutkan sama di si Brokokok sebenarnya gitu, tapi masih masuk ke dalam eh, banyak saham di situ gitu. Jadi di si Brokokok itu, contoh misalnya HATM di si Bangor muncul 4% gitu, 5%, 6%, 7% terus gitu. Nah, saya menganalisa balik ke si Brokokok. Ternyata sebelum 4% itu di si Brokokok udah dipanggil-panggil sebenarnya. Tapi kita nggak tahu karena dia masuk ke dalam list jajaran yang ada beberapa saham yang lain yang ikut masuk gitu. Nah, kita nggak tahu di situ. Akhirnya ya saya berpikir keras bagaimana caranya itu bisa 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 nemenin si Bangor Api ini gitu. Akhirnya tadi jam 10 mungkin itu nemunya itu, saya dadakan nih. Jadi nemunya itu jam 9 atau setengah 10 lah gitu. Jam 9 setengah 10 itu saya berpikir, eh terus udah gitu, sudah berpikir terus udah gitu, wah coba saya pakai teknik ini nih gitu dari botnya. Nah setelah saya pasang engine-nya, botnya saya coba jalankan gitu supaya teman-teman nggak bingung. Sengaja saya hanya menyisipkan tanda api di bawah footernya gitu. Jadi seakan-akan itu, saya takutnya kalau misalnya saya tambahin lambang di atasnya nanti bingung teman-teman gitu. Jadi sengaja saya tambahkan lambang api di bawahnya, terus saya analisa gitu. Dari hasil analisa itu, hasilnya mungkin yang teman-teman sudah terbiasa dengan bot alat saham IDX-nya, mungkin nanti bisa dengar pengalamannya hasil tadi gitu. Dari yang tadi PNBN, PNBS, pokoknya Panin lah. Grup Panin itu di sesi 2 disebut-sebut tuh di si Brokok gitu. Terus di sesi 1 tadi apa ya, saya lupa. Pokoknya ada juga di sesi 1 beberapa
saham pas pada saat mau akhir-akhir penutupan gitu. Nah dari situ saya melihat wah ini potensinya bagus nih. Jadi untuk besok kita coba lihat lagi, dan kebetulan ini IHSG-nya merah. Jadi kalau saya selalu mengibaratkan itu, kalau di dalam pasar gitu, karena saya dulu anak pasar, di dalam pasar itu kalau misalnya lagi sepi pengunjung terus ada satu toko yang ramai banget, itu pasti dia akan jadi apa ya, ngetop lah, ngehits, wah tokonya ramai banget gitu, dan biasanya harganya pasti akan ikut beranjak naik gitu. Itu hukum pasar sih kalau menurut saya, udah biasa. Nah jadi di situ kebetulan mungkin IHSG-nya lagi merah, jadi saham-saham yang bermunculan hanya itu aja gitu, jadi kelihatan banget gitu. Nah nanti kita coba uji coba juga di saham-saham hijau. Untuk settingan saya sudah janji sama Mboe gitu, nggak saya kulik-kulik lagi gitu, nggak diuik-uik lagi. Untuk settingannya nggak saya uik-uik lagi, tapi cuman saya hanya menambahkan engine baru gitu, engine baru untuk membantu mencarikan si brokokok api gitu. Api ini apa sih sebenarnya gitu? Api ini jadi konseptingnya gini. Kalau saham itu mau menembus, kalau mau jadi 3%, 3% aja gitu misalnya kita ngomongnya. Kalau saham itu mau 3%, dia kan harus melewati 1%. 1%-nya itu pasti resist pada saat itu gitu. Terus dia naik ke 2%, 2%-nya itu resist. Terus dia naik ke 3%, 3%-nya itu resist. Dan seterusnya sampai arah gitu. Itu pasti resist yang coba ditembus sama dia gitu. Jadi resist-resist itulah yang kita tampilkan. Nah, kekurangannya apa? Kekurangannya itu ketika dia pullback. Ketika dia pullback, dia turun dari high-nya, terus dia mau mencoba sampai ke resist lagi, jadi dari turun mau sampai ke resist lagi, alertnya itu nggak bakalan ngasih tahu ke kita gitu. Alertnya nggak bakal ngasih tahu ke kita, kecuali ada kecualinya, kecuali dibantu sama si brokokok. Jadi sebenarnya si brokokok itu ngebantu ngasih tahu kita bahwa ketika ada di alert muncul misalnya saham karya, terus yang keduanya disebut lagi karya, yang ketiganya disebut lagi karya gitu. Nah itu persentasenya disebut-sebut, terus persentasenya naik. Nah itu mungkin dia lagi coba kembali lagi ke resist yang berikutnya gitu. Nah jadi untuk penjelasan si brokokok api itu seperti itu, bahwa dia sedang mencoba menembus resistnya gitu. Untuk experience-nya mungkin teman-teman yang sudah mencoba hal tersebut bisa sharing nih ke teman-teman yang ada di sini. Dari mungkin saya tanya sama Om Mike dulu nih. Om Mike, gimana tadi hasilnya dari si api ya? Ya, jadi mau pupuk api itu kalau dapetin alert pertama, terus lihat yang indikator dan lain-lain, oke sih yang WJ lebih bagus dia karena dia lebih apa ya, filter yang paling rame menurutku. Jadi dia nggak filter yang kayak misalnya dia langsung tiba-tiba tinggi. Nah, kan biasanya kan nemunya yang kayak gitu tuh, yang tiba-tiba langsung udah 5% atau 3% atau 6%. Nah, ini tadi yang PNBN itu dia dapatnya dari bawah sih aku lihat. Gitu. Ya, betul. Betul banget itu Om Mike. Jadi satu misalnya gini, di situ ada di satu alert itu muncul
ada 2 atau 3 saham yang disebutin, terus bawah di footernya itu ada api, berarti itu ketiga-tiganya lagi coba break resistnya gitu. Jadi bukan cuma satu ya. Jadi kalau misalnya ada 3 saham sekaligus disebutin di si Brokokok, berarti tiga-tiganya itu lagi coba break resist. Kita tinggal pilih mau ambil yang mana tuh dari ketiga hal tersebut gitu. Nah, dari informasi tersebut ini baru dites mungkin sama teman-teman di sesi 2 gitu. Jadi mungkin nanti besok eh, silahkan coba fokus kalau misalkan memang mau melihat si brokokok api, itu silahkan fokus di si brokok api, nanti hasilnya gimana. Oh iya, satu lagi, eh try break resist itu misalnya gini, dari 1 ke 3, ketika persentase kecil itulah dan alat pertama gitu. Coba nanti teman-teman lihat PNBN, PNBN lihat PNBN di si brokok api munculnya di jam berapa gitu. Nah, terus udah gitu lihat persentasenya yang muncul. Gitu. Kasusnya tadi kita lihat di Panin, di PNBN, PNBS, PNLF. Nah, itu coba teman-teman silahkan analisa yang sudah masuk di si brokok api. Nah, besok kita coba praktekin. Gitu. Ketika ada yang disebut di brokok api, alert pertama kedua hajar coba gitu. Kalau misalkan nggak yakin, silahkan gunakan lot kecil aja dulu gitu. Sama, saya juga nanti besok akan coba praktekin juga gitu. Mungkin tadi Om Wahyu, Kapten, gimana Om Wahyu experience-nya dari si brokok api? Ya, oke Om, keren. Keren Ya cu, memang, Hah? keren cu gitu dong. Kan udah aku start kan tadi PNBN waktu pertama kali muncul di Brokokok Api kan di 2% kan tadi. Nah itu sebenarnya kan ancang-ancang dia ya. Sudah 90 derajat, terus tinggal kira-kira ini mau naik apa enggak kan gitu. Mesti nunggu itu Om. Jadi pas dia pada saat di 2% itu mesti aku langsung lihat tape reading, lihat ini, langsung lihat di order, rame nggak ini. Tapi kadang memang pada saat kita masuk di fast order itu nggak ada, sepi. Tapi karena kita mungkin terlambat ya lihat fast ordernya. Tapi saya biasanya lihatnya dari chat sih, sama aja sih, mewakili tape reading. Jadi kalau MFP-nya masih susul menyusul itu udah berarti udah tape readingnya power buy-nya lebih besar dari power sell-nya gitu aja udah yakin ini pasti tembus ke atas. Ternyata benar dibawa ke 21% tadi ya. Gitu. Tapi ya belum tentu juga, tapi kalau pas saham-saham tertentu yang mungkin manggung besoknya kayak Esta tadi tak lihat kan masih di 0,09 di Brokokok api ya dapat tapi cuman kecil gitu. Jadi memang apa ya harus dilihat harmonisasinya juga sih. Kira-kira manggung nggak ini gitu, rame nggak gitu. Ya cepet-cepet aja kalau memang nggak manggung ya keluar min setengah apa dapat 0,5% gitu ya udah keluar aja gitu Om. Iya, Tapi sih betul. pengalaman sudah oke itu. Jadi kan kemarin memang aku nyarinya 90 derajat tuh. Nah, jadi udah saling melengkapi. Kalau aku gitu Om, pengalamannya gitu tadi. Tadi Jawa, terus mesin tadi kan dapatnya sebelum di launching. Api tadi kan dapatnya aku dari Bangor. Kemarin memang sudah manggung tuh mesin. Aku udah tahu, cuman dapat 2% atau 3%. Nah, dilanjut dari Senin ini. Gitu. Oke sih, on the track udah final ini kayak. Gitu.
Oke, Om Wahyudi, terima kasih informasinya. Terakhir suaranya kecil, apa di saya saja ya? Yang lain dengar suara Om Wahyudi kecil nggak? Ya, Om Haji. Oke, berarti Ayo, hai masa kecil loh. mundur. Tadi terakhir tapi nggak apa-apa Om. Kedengeran kok masih. Oke, terima kasih Om Wahyudi. Om, Iya. ntar ya aku jemput dulu Om. Oke, silakan. Ngaji, ntar. Aku jemput dulu ya, izin dulu. Ya, silakan Om. Ya, mungkin tadi Om Rizky gimana BRMS-nya Om? Oh, tapi sebelumnya sorry, dari si Brokok Api ada yang mau ditanyain dulu nggak nih? Sebelum kita pindah ke temanya. Dari teman-teman, si Brokok Api itu yang mana sih? Pokoknya lihat aja di footernya ada simbol apinya. Kalau si Brokok itu lihat di footernya. Gitu. Itu sih jadi gini. Ibaratnya ya 90 derajat itu tarikan gas kalau naik motor tuh jumping dulu gitu. Ngejumping lah gitu. Oh, gitu. Nah, itu baru tuh. Kencang biasanya. Itu yang dicari gitu. Karena kan di sini kita maunya masuk terus udah gitu secepat mungkin kita dapat cuan. Jadi nyarinya yang agresif. Apa Nah, gitu, itu Om Haji? ya Om Mike gimana? Iya, jadi sebenarnya itu teman-teman untuk penjelasan si Brokok Api yang baru saja tadi jam 10 baru saya launching. Mungkin kita pastinya baru bisa nyobain besok kalau full apa namanya full sesi gitu. Karena tadi saya hanya dapat di PNBM, kebetulan kerja juga jadi nggak bisa mantau banyak-banyak, dan kebetulan pas waktu si Brokok Api sebut hajar juga, ya sudah gitu. Setelah itu ya udah dikawal aja gitu. Paling itu aja untuk informasi si Brokok Api. Mungkin nanti tinggal besok kita cobain lagi experience-nya seperti apa dari teman-teman. Bagi yang mau trial, teman-teman yang sudah trial terus mau trial lagi, silahkan bisa PM saya gitu, atau yang baru-baru silahkan bisa gabung. Itu ada sesi trialnya selama 5 hari bursa, jadi teman-teman tanpa dikenakan biaya gitu. Kalau misalnya memang membantu teman-teman untuk membuat cuan gitu, kalau mau melanjutkan lagi kita bareng-bareng di sini, kita bareng-bareng untuk biaya server sama biaya data feed sama biaya maintenance, paling itu aja, sebesarnya 100.000 satu bulan. Nah, tapi kalau misalnya wah botnya aneh, jelek, nggak cocok sama saya, ya silahkan aja ditinggalkan, nggak perlu dilanjutkan lagi seperti itu. Itu sih informasi dari saya terkait si Brokok Api. Mungkin untuk sesi recordingnya saya stop dulu. Kalau ada yang mau tanya selain itu silahkan sebentar ya.